Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dieva Amin Amirullah, nomor mahasiswa 22520098. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan dan sinkronisasi sistem politik dan pemerintahan Republik Indonesia antara masa kepemimpinan Soekarno dengan masa kepemimpinan Jokowi. Di masa kepemimpinan Soekarno, kita masuk dulu ke bagian sistem pemerintahannya. Sistem pemerintahan era Soekarno ini yang pertama yaitu demokrasinya terpimpin, dimana Soekarno itu mengedepankan partisipasi rakyat, namun dengan kontrol yang ketat dari pemerintah. Sistem ini bertujuan untuk menghindari fragmentasi politik yang dapat mencegah pada konflik dan disintegrasi. Kemudian ada peran sentral presiden, yakni presiden sebagai penguasa utama yang memiliki kekuasaan signifikan dalam pengambilan keputusan. Soekarno memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang tidak hanya eksekutif, tetapi juga sebagai simbol persatuan nasional. Kemudian lanjut pada bagian kebijakan politik. Yang pertama itu ada kebijakan politik non-blok. Kebijakan luar negeri yang mengedepankan sikap netral dan tidak beraliansi dengan kekuatan besar. Dalam hal ini Soekarno berusaha untuk menjalin hubungan baik dengan berbagai negara untuk memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Kemudian lanjut pada bagian tantangan dan konflik. Yang pertama ada pemberontakan daerah. Pada era Soekarno, banyak daerah di Indonesia mengalami gerakan separatisme dan pemberontakan yang menantang pemerintah pusat. Hal ini menciptakan tantangan bagi stabilitas politik. Selanjutnya ada konfrontasi dengan Malaysia. Konflik yang terjadi sebagai akibat dari ketegangan politik dan persaingan ideologis, di mana Indonesia berusaha menunjukkan kekuatan pada saat itu dalam konteks geopolitik regional. Dan sekarang kita masuk pada masa kepemimpinan Jokowi. Yang pertama, sistem kepemerintahannya dulu. Sistem pemerintahan era Jokowi yakni menggunakan sistem demokrasi Pancasila yang merujuk pada sistem demokrasi yang mengedepankan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologi negara. Di bawah Jokowi, demokrasi diharapkan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Kemudian ada desentralisasi dan otonomi daerah. Hal ini mendorong otonomi daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal. Selanjutnya masuk pada bagian kebijakan politik. Yang pertama ada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini berfokus pada pembangunan fisik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan infrastruktur sendiri diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada reformasi birokrasi. Pada kali ini menerapkan perubahan dalam sistem pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Reformasi ini bertujuan untuk mengurangi praktik korupsi dan meningkatkan pelayanan publik. Selanjutnya kita masuk ke bagian tantangan dan konflik yang dihadapi saat kepemimpinan Jokowi. Yang pertama ada dinamika politik koalisi, yaitu tantangan yang muncul akibat terbentuknya koalisi partai politik, di mana kepentingan dan agenda masing-masing partai seringkali bersinggungan, mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Kemudian ada isu intoleransi. Meningkatnya isu-isu intoleransi dan radikalisasi yang menjadi tantangan bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Pada kali ini Jokowi berupaya untuk mendorong nilai-nilai keberagaman dan toleransi. Dan sekarang kita masuk ke bagian sinkronisasi sistem.
Yang akan kita bahas kali ini adalah pertama, kesinambungan kebijakan. Ada bagian nasionalisme dan kemandirian, yaitu mengedepankan semangat nasionalisme dalam setiap kebijakan yang diambil, baik di masa Soekarno maupun Jokowi. Kemandirian menjadi fokus utama dalam memperkuat posisi Indonesia di dunia. Selanjutnya ada pembangunan ekonomi. Fokus pada pertumbuhan yang berkelanjutan dengan menciptakan kebijakan yang mendayagunakan potensi sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Dan selanjutnya ada adaptasi terhadap tantangan. Yang pertama, globalisasi dan teknologi. Menyikapi perkembangan global yang cepat, pemerintah harus mampu untuk beradaptasi dengan teknologi baru dan tantangan yang muncul dari era globalisasi. Kemudian ada stabilitas politik. Penting untuk menjaga stabilitas politik yang menjadi syarat utama bagi keberhasilan pembangunan dan investasi asing. Kemudian ada pengaruh eksternal. Pengaruh eksternal ini ada dua hal. Yang pertama yaitu hubungan internasional. Hubungan internasional ini melibatkan keaktifan dalam berbagai forum internasional sebagai upaya untuk memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan global. Hal ini melibatkan diplomasi yang proaktif dan strategis. Yang kedua ada investasi asing. Investasi asing ini mendorong dan mengelola investasi asing sebagai bagian dari pembangunan ekonomi. Kebijakan ini bertujuan untuk menarik investor sambil menjaga kepentingan nasional. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang paling penting, yaitu ada perbedaan utama antara masa kepemimpinan Soekarno dengan kepemimpinan Jokowi. Yang pertama itu ada pendekatan ideologis. Di masa Soekarno, beliau menggunakan pendekatan sosialisme marxisme, yang dimana ideologi ini menekankan pada kepentingan rakyat kecil dan keadilan sosial. Soekarno berupaya untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera di bawah prinsip sosialisme. Sedangkan Jokowi menggunakan pendekatan pragmatisme ekonomi, yaitu pendekatan yang lebih fokus pada hasil dan efisiensi dalam membuat keputusan ekonomi. Jokowi berupaya untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan cara yang realistis. Kemudian dalam hal gaya kepemimpinan, pada masa Soekarno beliau memiliki gaya kepemimpinan yang karismatik dan ideologis, memiliki gaya kepemimpinan yang kuat dan mampu mempengaruhi banyak orang melalui karisma dan pidato-pidato yang menggugah semangat nasionalisme. Kemudian untuk Jokowi sendiri memiliki gaya kepemimpinan yang sederhana dan teknokratis, yang memperlihatkan gaya kepemimpinan yang lebih merakyat dan fokus pada penyelesaian masalah teknis yang dihadapi oleh masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada bagian dampak terhadap masyarakat. Yang pertama ada dampak terhadap sosial dan budaya. Dalam dampaknya terhadap sosial dan budaya, hal ini memberikan dua macam dampak. Yang pertama ada identitas nasional, di mana perubahan dalam kepemimpinan memberikan dampak pada pengembangan identitas nasional, di mana masyarakat diajak untuk menghargai keberagaman sebagai bagian dari kekuatan bangsa. Selanjutnya, yakni dampak pada keberagaman budaya. Kebijakan yang mendukung keberagaman sebagai aset berharga bagi bangsa mendorong masyarakat untuk menjaga dan merayakan perbedaan. Dan selanjutnya kita masuk pada dampaknya terhadap ekonomi. Dampak terhadap pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi oleh kebijakan yang diambil oleh kedua pemimpin baik di era Soekarno maupun Jokowi. Fokus pada pembangunan infrastruktur dan kemandirian ekonomi adalah menjadi kunci dari dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir ada pada poin distribusi kesejahteraan.
Hal ini upaya untuk menciptakan distribusi kesejahteraan yang lebih adil di masyarakat. Kebijakan yang diambil bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan memastikan akses yang lebih baik bagi semua lapisan masyarakat. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan tentang perbandingan dan sinkronisasi sistem politik dan pemerintahan Republik Indonesia pada masa kepemimpinan Soekarno dan masa kepemimpinan Jokowi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.